Nice people, yang ganteng-ganteng dan cantiknya Pol. Game bergenre first person shooter sekarang lagi booming. Selain seru, beberapa dari game ini menjadi e-sport dan bisa menghasilkan uang loh. Salah satunya yang keren adalah COD, Call of Duty. Supaya mabarnya makin ambiar, maka episode kali ini Dalang akan membahas storyline COD, Modern Warfare. Memprediksi bahwa bahan kimia berbahaya tersebut sekarang ada di London. Pencegahan serangan kimia berbahaya berakhir dalam pertempuran terbuka dengan pihak teroris. Dalam pertempuran tersebut mulai terungkap pusat jaringan teroris. Dalam pertempuran tersebut mulai terungkap pusat jaringan teroris. Pasukan elit gabungan pun berangkat menuju pusat teroris yang belakangan dikenal dengan nama Wolf. Dari informasi setempat diketahui bahwa pusat komando teroris sangat dijaga ketat. Jarak dekat, adu strategi tidak bisa dihindarkan. Tapi pimpinan teroris The Wolf tidak ditemukan. Perburuan pun dilakukan di London di tempat persembunyian teroris. Dalam penyergapan yang penuh tegangan, diperoleh lokasi tempat persembunyian The Wolf di sebuah rumah sakit yang terbengkalai. Pasukan elit pun disiapkan untuk penyerbuan habis-habisan. Penyergapan yang penuh tegangan diperoleh lokasi tempat persembunyian The Wolf
di sebuah rumah sakit yang terbengkalai. Pasukan elit pun disiapkan untuk penyerbuan habis-habisan. Wolf berhasil ditangkap, beberapa sandera berhasil dibebaskan. Sementara itu pasukan teroris lain dipimpin oleh The Butcher, tangan kanan The Wolf, melakukan kekacauan dan meminta Wolf harus dibebaskan. Dalam interogasi ternyata bukan The Wolf yang membajak senjata kimia. Butcher menyerang, tim pasukan elit harus bersembunyi dan bertahan. Dalam penyerangannya, Butcher berhasil membebaskan Wolf. Pasukan elit dengan sisa kekuatan yang ada harus mencegat The Wolf apapun resikonya. Dalam penyerangan diketahui bahwa pembajak sebenarnya adalah adik dari informan si intelijen. Dalam penyerangan diketahui bahwa pembajak sebenarnya adalah adik dari informan si intelijen. Pengejaran terus dilakukan sampai ke gua di pinggir kota. Wolf dan teroris berhasil dilumpuhkan. Tapi tangan kanan The Wolf dan dalang pembajak senjata kimia berhasil melarikan diri. Pelacakan The Butcher terus dilakukan sampai ke Eropa. Dalam penyergapan, Butcher memberikan informasi lokasi senjata kimia diproduksi. Dalam penyergapan, Butcher memberikan informasi lokasi senjata kimia diproduksi. Perjalanan pasukan elit berlanjut dalam menemukan lokasi pembuatan senjata kimia dan menghancurkannya.
seorang informan. Dalam perjalanan helikopter mereka diserang sehingga mengharuskan mereka berjalan menuju titik aman penjemputan kedua. Dari keterangan informan diketahui lokasi persembunyian pemberontak yang membuat kekacauan. Tim pasukan elit dikirim untuk menempas pemberontakan. Pemberontak kocar-kacir, pemimpin pemberontak lebih memilih menembak kepalanya sendiri. Tim yang ada berusaha mencegah diluncarkannya nuklir. Pertempuran terjadi dengan terbunuhnya gembong di balik semua pemberontakan. Salah seorang tim elit terluka parah. Ternyata masih ada aksi balas dendam yang ingin dilakukan dengan meluncurkan nuklir yang disembunyikan. Pasukan gabungan One for One lintas negara pun dibentuk untuk mencegah bencana nuklir. Pasukan pemberontak mulai menyerbu bandara dan membuat kekacauan. Washington DC dalam pengepungan. Pasukan One for One berjuang menjaga keamanan negara. Dalam penyerangan ke markas pemberontak diperoleh informasi bahwa rahasia besar pasukan pemberontak ada di tahanan misterius bernomor 627 yang ditahan di penjara super ketat. Pasukan One for One menyerbu penjara paling menyeramkan di dunia untuk membebaskan tahanan 627. Pasukan One for One menyerbu penjara paling menyeramkan di dunia untuk membebaskan tahanan 627. Ada kejutan di sini bahwa tahanan 627 adalah Kapten Price sendiri, pendiri pertama One for One. Kapten Price bersedia membantu tim One for One untuk menangkap gembong pemberontak. Pelacakan pertama dengan menyerbu pangkalan kapal selam untuk mencari tahu rencana besar gembong pemberontak. Ternyata di pangkalan kapal selam pemberontak sedang meluncurkan nuklir. Nuklir bisa dijinakkan di angkasa dengan teknologi satelit, hanya menyebabkan gelombang elektromagnetik yang melumpuhkan semua peralatan listrik. Lokasi gembong teroris pemberontak sudah diketahui.
nuklir bisa dijinakkan di angkasa dengan teknologi satelit hanya menyebabkan gelombang elektromagnetik yang melumpuhkan semua peralatan listrik. Lokasi gembong teroris pemberontak sudah diketahui. Pasukan 141, pasukan siluman mulai menyiapkan penyerbuan. Penyerbuan terakhir, misi sangat berbahaya sehingga disebut misi bunuh diri. Pengejaran di udara, pertempuran di air, penyerbuan di darat mewarnai pertempuran menangkap gembong teroris pemberontak. Antek-antek teroris beberapa berhasil lolos dan membajak pesawat udara Presiden Rusia yang ingin berdamai. Presiden Rusia disandra dan harus meluncurkan nuklir ke beberapa belahan dunia. Sekali lagi pasukan siluman 141 dikirim untuk misi penyelamatan. Beberapa senjata kimia sudah terkirim dan meledak di beberapa negara. Ahli pembuat bom teroris berhasil ditangkap setelah meledakkan Paris. Dari sana diketahui bahwa tempat persembunyian Makarov, sang teroris, di sebuah hotel terbengkalai di Eropa Timur. Pasukan siluman berangkat ke Eropa Timur.
Di sini rahasia besar terungkap bahwa Kapten Price pernah berteman baik dengan Makarov, sang gembong teroris. Duel terakhir antara dua sahabat terjadi. Pengejaran kali ini oleh Kapten Price adalah masalah dendam pribadi yang harus diselesaikan. Nice people, game Call of Duty adalah game seru dengan plot cerita yang menarik dan penuh kejutan. Main game kalau ditekuni bisa menghasilkan uang juga loh. Tapi jangan sampai jadi nolep ya. Tetap cemungut, sukses terus, mabar ambiar kui.